Prime, podcast for curious mind. Halo, kamu lagi dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya Puri Anindita. Pemerintah sudah menentukan upah minimum provinsi atau UMP akan naik 6,5% tahun depan atau di tahun 2025. Walau kelihatannya UMP pekerja akan naik, tapi kebijakan ini dinilai problematik secara hukum karena ujuk-ujuk Presiden ketok palu bilang upah akan naik 6,5%. Selain itu, kebijakan ini juga dipertanyakan soal nggak adanya hitungan yang jelas atau formula dari mana angka itu keluar. Nah, gimana sih seharusnya upah minimum provinsi itu ditentukan? Siapa yang diuntungkan dari angka 6,5% ini? Dan siapa yang berwenang menentukan UMP secara hukum? Yuk kita tanya sama dosen hukum ketenagakerjaan UGM, Mbak Nabila Rizfa Izati untuk tahu jawabannya langsung di Uang Bicara. Hai Mbak. Halo. Terima kasih udah gabung sama kami. Ini langsung aja dari perspektif Mbak yang memang sering menyoroti hal ini. Kenaikan UMP 6,5% kalau kita monitor dari tweet-tweetnya Mbak dirasa problematik atau ada hal-hal yang belum dimatangkan gitu. Kenapa begitu? Mungkin kita harus ke akar permasalahannya dulu ya kalau kita bicara soal UMP 2025 ini. Karena biasanya orang fokus di 6,5% ini cukup atau kurang tinggi atau ketinggian atau kayak gimana. Saya harus disclaimer dulu karena saya bukan orang ekonomi, mungkin saya bukan orang yang tepat untuk mengukur 6,5% ini cukup tinggi atau sudah pas untuk kondisi ekonomi Indonesia. Tapi dari kacamata ketenagakerjaan, dari kacamata aturan-aturan pengupahan, sebenarnya memang ada yang perlu dikritisi dari bagaimana angka 6,5 ini muncul. Karena ini adalah bagian dari kebijakan pengupahan ya. Jadi kalau dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kan salah satu hal penting yang dijanjikan oleh pemerintah adalah pemerintah menjanjikan adanya kebijakan pengupahan yang berkeadilan. Dan salah satu bagian dari kebijakan pengupahan itu adalah penetapan upah minimum. Jadi upah minimum itu memang diharapkan bisa menjadi safety net lah bagi pekerja tahun pertama. Jadi seharusnya yang punya upah minimum itu hanya tahun pertama. Nanti mungkin kita akan bahas itu juga di akhir. Kenapa kok setiap tahun kita berantem soal upah minimum karena kebijakan pengupahan lainnya nggak jalan. Tapi balik lagi ke soal upah minimum 6,5%, sebenarnya yang jadi permasalahan ketika saya mengkritisi ada problem gitu dengan angka penetapan 6,5% ada di dua hal. Yang pertama adalah proses penetapannya, dan yang kedua adalah dari mana sebenarnya angka 6,5% ini muncul gitu. Karena kalau kita bicara soal penetapan upah minimum, sebenarnya yang punya kewenangan untuk memunculkan angka, jadi yang punya kewenangan untuk melakukan penghitungan upah minimum itu kan seharusnya adalah Dewan Pengupahan Daerah. Dewan Pengupahan Daerah itu kalau UMP berarti Dewan Pengupahan Daerah Provinsi, kalau UMK berarti Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten. Mereka yang akan menghitung kenaikan upah minimum di masing-masing daerahnya setiap tahun. Menghitungnya dari mana? Menghitungnya adalah lewat formula penghitungan upah minimum. Formula penghitungan upah minimum yang menetapkan pemerintah pusat. Jadi kelihatan ya bedanya. Jadi seharusnya yang dilakukan pemerintah pusat itu bukan memberikan angka kenaikannya berapa, tapi dia memberikan formulasi untuk penghitungan kenaikan upah minimum. Yang punya kewenangan untuk menghitung upah minimum adalah masing-masing daerah. Kenapa masing-masing daerah yang menghitung? Karena memang kondisi ekonomi di setiap daerah kan berbeda-beda. Jadi kalau kita mengacu pada formulasi sebelum-sebelumnya, biasanya salah satu yang diperhitungkan adalah inflasi di daerah tersebut, PDB di daerah tersebut, dan tentu saja upah minimum tahun sebelumnya di daerah tersebut. Nah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini hal itu nggak jalan. Proses penghitungan di daerah itu nggak jalan karena kenaikan upah minimum dikunci oleh pemerintah pusat dengan angka 6,5. Jadi kan Presiden Prabowo minggu lalu mengeluarkan statement bahwa akan ada kenaikan upah minimum provinsi nasional sebesar 6,5%. Ketika statement itu keluar, sudah banyak orang yang bertanya-tanya gitu. Ini 6,5% dari mana? Munculnya dari mana? Kemudian Presiden mengatakan bahwa nanti akan ada
Permenaker yang mengatur soal itu. Oke. Dari situ aja sebenarnya kan sudah questionable, karena seharusnya kalau kita bicara kebijakan, kebijakannya ada dulu, baru kemudian angka itu muncul. Tapi ini kan angkanya diumumin dulu, ketika pengumuman angka, kemudian Presiden bilang, nanti akan ada kok peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Dan memang betul, ada peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2024, yang baru hari Jumat kemarin muncul, yang di situ secara resmi memastikan bahwa memang ada kenaikan 6,5%. Dari mana kenaikan 6,5%-nya tetap nggak terjawab, karena memang ada formulasi di situ. Jadi ada formulasi upah minimum provinsi dan juga formulasi upah minimum kabupaten, tapi formulasinya berbeda sekali dengan formulasi sebelum-sebelumnya. Jadi formulasinya di situ hanya UMP 2025 sama dengan UMP 2024 plus nilai kenaikan UMP 2025. Terus di ayat selanjutnya nilai kenaikan UMP 2025-nya sudah langsung disebutkan bahwa nilai kenaikan UMP 2025 adalah 6,5%. Jadi sebenarnya meskipun ada formula juga formalitas saja, karena kan sebenarnya nilai kenaikannya semuanya udah diatur 6,5%, dan nggak cuma UMP, di UMK pun juga seperti itu. Jadi akhirnya semuanya dipukul rata gitu satu Indonesia. Padahal kan kondisi dari masing-masing daerah itu berbeda ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan UMP 2024 misalnya, ada deviasi yang cukup besar gitu antara satu provinsi dengan provinsi lain. Mulai dari yang kenaikannya hanya sekitar 1,4% sampai kenaikannya yang 7,5%. Artinya kan kondisi setiap provinsi itu beda-beda. Nah, ketika ini dipukul rata, semua provinsi dan semua kota kabupaten kenaikannya 6,5%, itu yang akan jadi pertanyaan gitu, kayak tepat nggak sih? Kalau saya pribadi, saya ngerasa itu nggak tepat, dan itu juga nggak sesuai dengan pembagian kewenangan penghitungan itu tadi ya. Itu sih kira-kira pengantar, tapi agak panjang ya. Gak apa-apa, kan memang sama ibu dosen, jadi harus kita bawa overview-nya dulu. Jadi makasih banget ya, karena nggak semua teman uang bicara kan juga memahami formula nih. Jadi kan ada dua. Kalau tadi Mbak ngerasa ini kayaknya prosesnya yang aku pertanyakan gitu kan, karena oh ya udah 6,5-nya udah ketok, sisanya menyusul kan gitu ya kesannya. Tapi ada formula juga. Nah, kalau tadi Mbak bilang Dewan Pengupahan itu kan harusnya menerima penghitungan yang formulanya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Saya mau ngajak throwback dulu bahwa ada beberapa kali Dewan Pengupahan, walaupun ini pusat ya, bukan yang daerah, itu tuh pleno berkali-kali, dan biasanya suka ada deadlock soal si variabel alfa. Nah, sedikit konteks ya untuk teman uang bicara, nanti mungkin Mbak Nabila juga bisa nambahin. Semoga tidak salah ya, saya mengutip dari salah satu data, rumus UMP itu sama dengan inflasi plus alfa kali pertumbuhan ekonomi di dalam bracket ya, alfa kali pertumbuhan ekonomi dalam bracket plus inflasi. Nah, kemarin-kemarin yang selalu jadi bahan tarik ulur tuh si variabel alfanya. Nah, bisa bawa kami mengerti nggak kenapa ini kayak alot sekali gitu, dan kenapa ini berperan penting, abis itu loh kok tiba-tiba 6,5%. Nah, jadi gitu sih ke jembatan itu tuh yang kayaknya kami berusaha mengerti. Silakan. Oke, saya juga berusaha menjelaskan ya, karena ini agak-agak teknis memang. Dan kalau misalnya kita lihat tadi udah diberi pengantar formula tahun sebelumnya itu seperti apa. Jadi memang ada variabel alfa, dan kemudian ada inflasi, dan ada PDB kan. Kalau misalnya kita bicara kenapa variabel alfa yang jadi tarik-menarik, adalah karena memang hanya variabel alfa yang bisa ditarik-menarik. Kenapa? Karena yang lainnya kan sebenarnya data makro yang sudah saklek. Jadi dia diambil dari data BPS gitu kan, dari data BPS masing-masing daerah, sehingga satu-satunya yang bisa didiskusikan. Jadi memang peran Dewan Pengupahan daerah maupun Dewan Pengupahan Nasional, itu kan sebenarnya mencari angka yang tepat bagi pekerja dan bagi pengusaha. Dan angka yang tepat itu didapatkan dengan negosiasi gitu kan, dengan tripartit itu tadilah istilahnya. Dan yang bisa dinegosiasikan memang hanya variabel alfa, karena yang lainnya sudah jelas gitu. Jadi udah ada data yang bisa dirujuk. Permasalahannya kenapa ini menjadi specifically di UMP 2025 ini variabel alfa menjadi perdebatan yang lebih sengit dari biasanya, karena kalau di formulasi sebelumnya, variabel alfa itu kan memang sudah dikunci di angka 0,1 sampai 0,3. Jadi kemungkinan untuk bisa berubahnya hanya di angka itu kan. Jadi kemungkinannya antara pengali 0,1, 0,2 atau 0,3. Artinya kan makin tinggi lah nanti kenaikannya. Ada perubahan yang terjadi di tahun 2025 pasca putusan MK kemarin. Saya lupa judul putusannya apa, tapi saya kira semua orang tahu. Jadi putusan MK
yang mengubah cukup banyak pasal soal klaster ketenagakerjaan di Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, itu kan salah satu pasal yang diubah memang pasal terkait UMP. Dan yang diubah oleh Mahkamah Konstitusi, yang diminta diubah oleh Mahkamah Konstitusi adalah variabel alfa. Jadi variabel alfa atau indeks tertentu ya, itu kan synonymous. Variabel alfa atau indeks tertentu itu dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa indeks tertentu dalam formula penghitungan upah minimum harus dipahami sebagai variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja atau buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja atau buruh. Ada yang cukup signifikan berubah di situ karena putusan MK tersebut kembali meminta formula penghitungan upah minimum untuk memperhatikan KHL atau kebutuhan hidup layak. Ini yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan formula-formula sebelumnya memang sudah ditinggalkan. Dan itu yang banyak diprotes buruh gitu kan, karena dirasa bahwa formula-formula yang sebelumnya itu nggak cukup representatif. Jadi kalau kita hanya bergantung pada data makro saja, itu nggak cukup representatif terhadap kebutuhan hidup layak. Makanya oleh putusan Mahkamah Konstitusi diminta indeks tertentu atau variabel alfa ini tadi diubah gitu. Jadi secara otomatis artinya adalah dia nggak boleh lagi hanya 0,1 sampai 0,3 seperti yang sebelumnya diatur, karena dia nggak representatif tuh terhadap KHL. Jadi seharusnya sebenarnya kalau kita kembali lagi, pemerintah mengatakan bahwa kita mengubah formula UMP itu karena menyesuaikan dengan putusan MK, memang seharusnya disesuaikan tuh hanya formula alfanya ini tadi aja sebenarnya. Jadi indeks tertentunya aja yang seharusnya bisa diperluas, bisa ditentukan masing-masing daerah sesuai dengan kondisi KHL di daerahnya, dan itu yang sepertinya kemarin nggak segera diketok gitu di tripartit. Jadi kenapa ini menjadi perdebatan ya karena itu kemarin memang diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk disesuaikan, dan sepertinya sampai batas akhir penetapan upah minimum belum juga ada kebijakan yang cukup tegas atau ada perhitungan yang cukup masuk akal bagi kedua belah pihak untuk bisa mencari jalan tengah di tengah variabel alfa itu tadi. Jadi akhirnya kemudian alih-alih menyelesaikan itu langsung lompat aja kan, ya udah deh kita cari jalan tengahnya di akhir aja kita ketok jadi 6,5 gitu, dengan asumsi bahwa ada keinginan buruh untuk 8-10%, kemudian pemerintah pengennya awalnya 6, kemudian jadi dinego jadi 6,5. Tapi lagi-lagi kan masalahnya harusnya sebenarnya bukan di situ gitu. Masalahnya bukan hanya di soal angka akhir penting, tapi bagaimana kemudian angka akhir itu muncul, itu yang sebenarnya juga penting untuk menjadi justifikasi supaya semua orang bisa menerima upah minimum ini gitu. Kalau sekarang kan akhirnya menjadi perdebatan lagi kan, gitu. Karena gimana kita meminta justifikasinya gitu. Oke, kita naik 6,5%. Oke, 6,5% ini dari mana? Angka ini tuh muncul dari langit kah? Turun dari langit, dapat wangsit gitu? Atau sebenarnya ada justifikasinya sebenarnya 6,5% ini? Itu yang kemudian akhirnya menjadi polemik gitu kan. Karena kebetulan sekarang sudah dikunci 6,5% untuk seluruh daerah asumsinya, begitu ya. Daerah mana yang menurut Mbak ini oke, daerah mana yang ini justru nggak oke kalau misalnya dapat 6,5% gitu? Silakan. Kalau yang paling terlihat nggak oke itu sebenarnya adalah daerah-daerah yang angka UMP tahun lalunya masih cukup rendah di rata-rata nasional. Jadi seperti DIY misalnya, DIY itu kan nomor 2 paling bawah ya, karena saya dari Jogja, saya yang paling hafal gitu UMP DIY itu berapa. Jadi untuk daerah-daerah yang UMP-nya masih rendah, sebenarnya pengali 6,5 ini nggak akan cukup merugikan bagi mereka. Karena kan gap-nya akhirnya menjadi tinggi. Ibaratnya kalau misalnya di Jakarta, karena pengalinya 5 juta gitu, 5 jutaan dikenaikan dikali 6,5, oke lah, fine gitu. Tapi kalau misalnya di DIY, karena dia hanya 2 jutaan, 2 juta kecil gitu ya, 2 juta, nggak sampai 2 juta 100, dikali 6,5, tentu saja gapnya akan sangat besar dan kenaikannya akhirnya nggak fair untuk daerah-daerah yang kecil ini tadi. Apalagi kalau dibandingkan dengan tahun lalu, bahkan dengan formula penghitungan yang ibaratnya masih cukup kecil variabel alfanya saja, kenaikan di DIY tahun lalu itu bisa di angka hampir 7,5%. Jadi di atas 6,5% kan, karena dia
mau ngejar gitu. Dia memang ada keinginan dari Dewan Pengupahan untuk bisa mengejar gap upah minimum yang sudah terlalu jauh dengan daerah-daerah lain. Dengan adanya disamaratakan seperti ini kan akhirnya nggak bisa tuh, ada kebutuhan-kebutuhan daerah yang kayak gitu kan akhirnya nggak bisa dipertimbangkan. Makanya salah satu yang serikat buruhnya juga langsung menolak gitu ya soal penetapan 6,5 ini, salah satunya ada di DIY gitu, karena mereka bahkan dengan formula yang quote-unquote formula yang masih cukup jelek kemarin aja mereka masih bisa dapat 7,5%. Ini dengan formula yang katanya harusnya diperbaiki kok mereka malah cuma 6,5%. Ini kan tentu akan jadi permasalahan buat mereka. Bisa jadi akan ada perdebatan yang akan cukup alot juga di Dewan Pengupahan Daerah dengan adanya Permenaker yang mengunci di 6,5% ini. Itu tadi dosen hukum ketenagakerjaan UGM Mbak Nabila Rizfa Izati yang udah jelasin kenapa pembentukan kenaikan UMP 6,5% ini problematik secara hukum. Saya masih ada banyak pertanyaan lagi di bagian selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kamu masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Puri Anindita. Episode ini kita lagi ngobrolin topik kenaikan UMP 6,5% bareng dosen hukum ketenagakerjaan UGM Mbak Nabila Rizfa Izati. Kita lanjut ya. Nah ini follow-up question tapi dari POV misalnya pengusaha ya Mbak. Kan pengusaha juga pasti mendengar ini ada plus dan minusnya juga yang berkenaan dengan ini gitu ya. Kemudian saya lihat data 8 Desember nih, jadi Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang Kartasasmita nih bilang akan ada stimulus kok sama dunia usaha gitu. Walaupun ini sektornya yang kita akan bahas nih saat ini ya adalah otomotif yang saya baca karena katanya gini, bisa kok nanti dibantuin soal berupa pajak penjualan barang mewah, terus pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk berbagai produk mobil. Nah menurut Mbak, apa ya bilangnya, mencoba menyelaraskan si 6,5% dengan Apindo, pengusaha, habis itu menyelaraskan dengan karyawan gitu ya, pekerja. Langkah-langkah seperti ini tepat atau enggak, kalaupun ada yang perlu dikritisi apanya? Kalau saya cenderung setiap kali ada insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha yang tidak berkaitan langsung dengan pekerja ya. Jadi kalau misalnya insentifnya kaitannya dengan ada insentif pajak, ada insentif-insentif lainnya, saya cenderung mendukung karena memang bagaimanapun di tengah kondisi perekonomian yang seperti ini, dunia usaha kita membutuhkan insentif-insentif bantuan gitu. Tapi yang saya tidak setuju adalah ketika insentif tersebut mengorbankan pekerja kan, ketika yang diperbolehkan untuk dipotong adalah upahnya, misalnya diperbolehkan untuk nggak bayar upah minimum atau diperbolehkan untuk memotong upah. Nah itu yang saya nggak sepakat karena kan kemudian ini justru berkaitan dengan kebutuhan pekerjanya juga. Tapi ketika insentif itu bentuknya lain, sebenarnya menurut saya ya itu sesuatu yang memang perlu didorong bersama juga karena kita juga pengen dunia usaha kita tetap jalan dengan baik gitu kan di tengah kondisi yang seperti ini. Tapi apakah itu cukup atau enggak? Saya nggak yakin gitu. Saya nggak yakin. Tapi lagi-lagi saya bukan orang ekonomi, jadi mungkin saya bukan orang yang tepat untuk memberikan jawaban di situ. Tapi kalau dari beberapa statement yang muncul dari Apindo, dari Kadin, sepertinya ada hal-hal lebih strategis sih yang perlu dipikirkan ketimbang hanya insentif yang tambal sulam gitulah. Jadi kayak ini kayak yang dibutuhkan tuh sebenarnya blueprint ke depannya lebih jelas gitu kan. Jadi kan seperti kalau tadi kita kembali ke soal kebijakan pengupahan gitu ya. Kebijakan pengupahan itu kan sebenarnya masalahnya masalah besar yang berusaha selalu diselesaikan setiap tahun dan berulang terus gitu. Yang sebenarnya menunjukkan bahwa ada masalah sangat besar yang jarang kita bicarakan karena seakan-akan setiap tahun ketika kita membicarakan soal kebijakan pengupahan misalnya yang kita bicarakan adalah UMP 2025 tahun ini. Maka kita fokus mengkritisi soal formulasinya misalnya, kita hanya bicara soal ini formulasinya keliru, ini formulasinya benar dan lain sebagainya. Tapi
ada masalah yang sebenarnya jauh lebih besar gitu soal kepastian hukum, kebijakan-kebijakan terkait usaha kita yang sampai sekarang belum juga selesai gitu. Pasca Undang-Undang Cipta Kerja itu setidaknya saya hitung ada 4 kali perubahan formulasi upah minimum, yang setiap kali perubahannya itu menimbulkan gejolak gitu ya. Saya sampai bingung kalau misalnya nulis soal upah minimum, masa sih setiap kali saya nulis soal upah minimum judulnya tuh polemik gitu, kayak sekali-sekali judulnya yang happy dong, atau yang kayak ada apa gitu, ada harapan lah atau apa, tapi nggak selalu polemik gitu, karena ya memang ini adalah sesuatu yang berulang setiap tahunnya dan menunjukkan ketidakpastian hukum yang berulang setiap tahunnya. Dan yang rugi nggak cuma pekerja kan, yang rugi kan dua belah pihak gitu. Pekerjanya rugi karena setiap tahun selalu deg-degan dan harus demo setiap akhir tahun untuk quote unquote untuk sekedar mendapatkan upah minimum yang sebenarnya hak gitu kan. Mendapatkan upah minimum yang safety net aja tuh harus segitunya didorong. Pengusaha juga serba salah karena mereka nggak bisa menghitung, kadang hitungannya meleset karena formulasinya berubah terus dan lain sebagainya. Jadi itu hal yang juga perlu dipikirkan oleh pemerintah sih, bahwa memastikan kepastian hukum, kemudian permasalahan-permasalahan lainnya yang sudah mengakar cukup lama itu jauh lebih penting daripada sekedar memberikan insentif-insentif yang sifatnya sementara. Oke, kalau mencoba melihat ada sisi positif dari 6,5%, adakah Mbak? Untuk daerah-daerah tertentu sebenarnya 6,5% ini cukup tinggi ya dibandingkan dengan tahun lalu. Dan kalau kita melihat sentimen dari serikat buruh, tidak semua serikat buruh, tapi beberapa serikat buruh besar gitu ya, kan sebenarnya cukup happy dengan 6,5% ini, karena bagaimanapun ini dekat dengan keinginan yang diharapkan gitu di angka 8-10%. Jadi meskipun nggak sesuai tapi cukup dekat lah dengan keinginan. Jadi kalau melihat dari sentimen itu sih sepertinya hal positifnya di situ ya. Jadi dia in a way memenuhi sebagian tuntutan buruh lah. Dapat berapa persen tuh dari seluruh, saya bilangnya apa ya, mau bilang seluruh daerah di Indonesia tuh banyak banget ya. Cuman apakah dengan yang oke ini 40%, 30%? Dapat nggak? Well, nggak tahu ya. Cuman yang jelas sepertinya di sentral gitu, di kawasan sentral, jadi di DKI Jakarta dan sekitarnya misalnya itu cukup banyak yang happy dengan ini. Tapi ini kan akhirnya jadi nggak representatif, jangan-jangan dengan yang ada di daerah gitu. Kita seringkali kalau misalnya kita melihat berita-berita soal serikat buruh, kan sebenarnya serikat buruh yang banyak ditanya adalah serikat buruh di pusat juga gitu kan. Kita jarang untuk menanyakan serikat buruh di daerah tuh seperti apa sih gitu. Karena oke lah, mungkin kalau serikat buruh pusat mereka bisa jadi memang sudah melakukan dinamika negosiasi itu di tripartit nasional gitu kan, karena mereka punya kursi di tripartit nasional. Sedangkan kalau serikat-serikat buruh daerah itu kan kursi mereka hanya di Dewan Pengupahan Daerah ya, jadi di Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten. Pertanyaannya mereka jadi ngerasa nggak punya kuasa dong sama sekali gitu, karena semuanya udah dikunci di 6,5%. Meskipun hal baik lagi dari kebijakan pengupahan yang sekarang itu kan dia membuka kembali kemungkinan adanya upah minimum sektoral yang pasca Undang-Undang Cipta Kerja itu sempat tidak dimungkinkan. Nah, pasca putusan MK kemarin kan, putusan MK meminta bahwa upah minimum sektoral untuk provinsi itu wajib ada kembali, dan upah minimum sektoral kabupaten itu dapat dihitung. Nah, itu yang sudah terkait dengan upah minimum sektoral tersebut sebenarnya sudah diatur di Permenaker kemarin. Jadi Permenaker 16/2024 kemarin menyebutkan kewajiban untuk menghitung upah minimum sektoral di tingkat provinsi, dan opsi untuk menghitung upah minimum sektoral di tingkat kabupaten. Jadi itu adalah satu-satunya hal yang sekarang masih mungkin untuk dinegosiasikan di ranah Dewan Pengupahan Daerah. Jadi kalau misalnya ngelihat positifnya mungkin itu ya. Jadi mudah-mudahan sih seenggaknya meskipun mereka bisa jadi tidak happy dengan UMP dan UMK karena udah dikunci angkanya, jadi bisa jadi nggak pas dengan kebutuhan daerah. Mudah-mudahan di Dewan Pengupahan Daerah berhasil untuk bisa menegosiasikan upah minimum sektoral provinsi, sehingga seenggaknya dalam konteks sektor-sektor tertentu bisa terfasilitasi dengan lebih baik. Dan upah minimum sektoral itu kan aturannya harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Kalau upah minimum sektoral kabupaten harus lebih tinggi dari upah minimum kabupaten. Iya, ini termasuk yang menantikan, dan saya sepakat bahwa Indonesia tuh nggak Jakarta atau Pulau Jawa aja ya. Harusnya kita ngelihat
seluruhnya gitu ya, termasuk teman-teman kita yang rasanya paling lemah, sehingga semoga daya tawarnya jadi lebih naik gitu kan. Satu lagi sebelum kita tutup obrolan ini Mbak, kalau tadi dirasa capek nggak sih tiap tahun kita tanda kutip berantemin terus gitu hal ini, sehingga apa sih yang dirasa perlu dan esensial ya supaya walaupun percakapan tahunan ini akan mengemuka, tapi kayaknya noise yang tidak perlu tuh bisa diredam gitu loh Mbak. Kalau tadi saya tangkap kan harusnya berarti yang pusat dong kasih formulasinya gitu kan, untuk kemudian dibicarakan di level provinsi. Ada lagi selain itu? Yang pertama jelas perbaikan formulasi ya, karena memang itu kan diminta oleh putusan Mahkamah Konstitusi, dan sebenarnya kalau kita lihat dari yang sekarang UMP 2025 itu kan belum terlaksana, karena seharusnya kalau kita bicara soal perbaikan formulasi, PP pengupahannya harusnya direvisi kan. Kalau kita lihat Permenaker yang kemarin, Permenaker 14 2024 itu kan dia memang secara spesifik untuk penetapan UMP 2025. Artinya kita bisa berasumsi bahwa 2026 harusnya nggak pakai ini gitu. Harusnya memang ada revisi PP pengupahan yang dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua stakeholder, nggak cuma sekadar formalitas pelibatannya gitu. Jadi ada meaningful participation dari semua stakeholder, dan jangan kejar tayang deh gitu. Jangan di bulan Oktober kira-kira baru mulai ngerevisi gitu kan. Padahal di bulan Novembernya udah waktunya UMP. Jadi kalau bisa ya mulai bulan-bulan Januari Februari ini kita sudah membuka wacana dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk revisi revisi PP pengupahan, terutama soal formulasi, dan dibicarakan dengan serius gitu, dengan meaningful participation dari semua stakeholder yang terlibat, supaya ketika nanti keluar formulasi baru di PP pengupahan itu benar-benar merepresentasikan keinginan semua pihak. Ya mungkin nggak akan bisa semua pihak happy, tapi seenggaknya mereka merasa sudah didengarkan dalam pembuatan kebijakan tersebut, sehingga nggak reluctant banget gitu ketika kita bicara soal enforcement dari kebijakan tersebut. Okay. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jadi hal lain yang juga penting supaya kita nggak berantem terus setiap tahunnya soal UMP sebenarnya adalah tadi kembali ke awal bahwa UMP itu kan sebenarnya bukan satu-satunya kebijakan pengupahan. Kalau kita kembali ke definisinya, UMP itu seharusnya hanya diberlakukan bagi pekerja tahun ke-0. Jadi pekerja yang baru masuk sampai tahun pertama itu mereka UMP. Setelah itu seharusnya yang berlaku bukan UMP tapi struktur skala upah kan, karena ada kebijakan pengupahan lainnya namanya struktur skala upah. Jadi seharusnya naiknya itu bukan disandarkan pada tahun ini tahun depan UMP-nya naik maka dia ngikutin UMP naik, tapi kan sebenarnya berdasarkan struktur skala upah. Permasalahannya adalah yang terjadi di Indonesia sekarang, sistem itu nggak jalan. Dari sekian banyak kebijakan pengupahan yang ada, satu-satunya kebijakan pengupahan yang benar-benar enforceable itu hanya UMP, karena dia yang paling mudah diawasi. Jadi yang banyak diawasi oleh pengawas ketenagakerjaan juga cuman dia bayar UMP atau enggak, tanpa kemudian mempertimbangkan struktur skala upah. Jadi akhirnya yang terjadi di lapangan, mau orang udah kerja 5 tahun, orang sudah kerja 6 tahun, banyak sekali pekerja yang masih bergantung pada UMP. Jadi kenaikan gaji dia bergantung pada berapa kenaikan UMP tahun itu gitu kan. Ini yang menyebabkan semua orang menjadi fokus utamanya ada di berapa besar UMP. Karena ini menjadi seakan satu-satunya kemungkinan kita untuk bisa naik gaji ketika UMP kita naik. Padahal kalau kebijakan pengupahan kita jalan dengan struktur skala upah dan lain sebagainya, harusnya orang yang worry dengan UMP kan cuman yang tahun ke-0 kan gitu, cuman pekerja tahun ke-0 sampai 1 tahun gitu. Tapi di Indonesia enggak, semua orang worry dengan UMP, semua orang bergantung pada UMP karena struktur skala upahnya enggak jalan. Itu yang seharusnya juga digalakkan oleh pemerintah. Jadi jangan cuman fokus ke kebijakan pengupahan upah minimum, karena lagi-lagi kebijakan pengupahan itu banyak, ada struktur skala upah, ada kebijakan pengupahan yang lain yang juga seharusnya di waktu-waktu yang nggak krusial, nggak lagi ngebicarain UMP kayak gini, itu dong yang kita bicarakan gitu. Ayo, berapa banyak sih sebenarnya persentase perusahaan yang punya struktur skala upah? Kalau ternyata masih kecil banget, apa sih masalahnya? Kenapa sih perusahaan itu nggak punya struktur skala upah? Mungkin pengawasan ketenagakerjaannya kurang kali untuk struktur skala upah. Berarti pengawasannya perlu diperbaiki. Mungkin ada insentif yang perlu diberikan bagi perusahaan yang comply dengan struktur skala upah kali, nggak cuman comply dengan upah minimum dan lain sebagainya. Jadi hal itu yang sebenarnya perlu untuk dilakukan supaya tensinya tuh nggak tinggi-tinggi banget gitu ketika UMP, karena kita punya
jaring pengaman yang lain selain UMP. Itu sih kalau menurut saya. Baru aja kita dengerin dosen hukum ketenagakerjaan UGM Mbak Nabila Rizfa Izati yang udah jelasin gimana seharusnya upah minimum provinsi ini dibentuk sesuai hukum. Mudah-mudahan episode ini bisa bantu kamu untuk lebih mengerti soal UMP yang sekarang lagi rame banget dibahas di media sosial. Nah, untuk kamu teman Uang Bicara yang pengen banget ngebahas topik tertentu seputar ekonomi dan finansial, ada ide apa aja silahkan email ide topiknya ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Ditunggu ya. Saya Puri Anindita pamit. Dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now.